Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Semoga antum dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Semoga antum dalam keadaan semangat terus ya untuk memperjuangkan ilmu ya, agar antum menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara. Ya. Untuk kali ini kita akan membahas tentang bagaimana bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Jadi antum sebagai siswa itu juga termasuk sebagai bela negara. Bagaimana antum akan melihat bagaimana antum sebagai pembela negara ya, pembela negara antum, yaitu bangsa Indonesia, ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk yang pertama kita akan melihat bagaimana hakikat bela negara ya. Ya. Dalam hakikat bela negara kita akan melihat bagaimana satu makna bela negara. Ya. Apa makna bela negara? Bela negara adalah sikap dan perilaku serta tindakan warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Jadi itulah pengertian dari bela negara ya. Jadi bela negara itulah sikap ya, bagaimana antum perilaku ya, sikap ya, dan perilaku serta tindakan warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara. Jadi kalau antum cinta ya, cinta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagaimana antum memperlihatkan perilaku antum mencintai negara Indonesia, bagaimana sikap antum mencintai negara Indonesia, dan tindakan antum mencintai warga negara Indonesia sebagai warga negara mencintai negara Indonesia. Harus sesuai berdasarkan pada Pancasila ya, harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Itu adalah pengertiannya. Jadi prinsip penyelenggaraan pertahanan terdapat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 ya. Jadi ada prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pertahanan ya dalam negara Indonesia ini ya. Itu ada pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 ya. Ustaz bacakan. Yang pertama, bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan ya dan kedaulatan negara. Yang kedua, pembelaan negara diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya mempertahankan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan bagi setiap warga negara. Jadi bukan hanya polisi, tentara yang bisa mempertahankan negara Indonesia, akan tetapi setiap ya kehormatan bagi setiap warga negara merupakan tanggung jawab setiap negara ya, setiap warga negara. Oke, kita lanjut. Perundang-undangan yang mengatur bela negara. Jadi ada undang-undang yang mengatur bela negara. Yang A, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu tepatnya pada pasal 27 ayat 3 ya. Yaitu tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Tiap-tiap warga negara ya, artinya seluruh warga negara Indonesia ya. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Itu pasal 27 ayat 3. Kemudian ada juga pasal 30 ayat 1 ya. Sama, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ya. Jadi adanya kerusuhan di Indonesia ini, baik dari yang ditimbulkan dari warga negara sendiri, kemudian dari luar negara, maka setiap warga negara berhak ya dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ya. Antum wajib mengamankan negara ini. Ya. Kemudian pasal 30 ayat 2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Ya. Artinya, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama. Ya. Polisi, TNI itu adalah kekuatan utama. Dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Jadi, antum sebagai kekuatan pendukung. Jadi, seperti kita dalam kerusuhan ya, ataupun dalam peperangan dengan negara lain. Jadi kekuatan utama dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia yaitu adalah polisi dan TNI. Kemudian apabila kekurangan prajurit, maka rakyat sebagai kekuatan pendukungnya ya wajib untuk serta dalam mempertahankan kemerdekaan. Itu perundang-undangan yang mengatur bela negara di bidang Undang-Undang Dasar ya. Kemudian ada ketetapan MPR ya. MPR nomor 6 tahun 1973 tentang konsep wawasan Nusantara dan keamanan nasional ya. Kemudian MPR nomor 6 tahun 2000 tentang pemisahan Tentara Nasional Indonesia dengan Kepolisian Republik Indonesia. Kemudian MPR nomor 7
tahun 2000 tentang peranan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ya, yaitu ketetapan MPR ya mengenai mengatur bela negara. Ya. Kemudian ada undang-undang. Ya. Undang-undang ini banyak ya, undang-undang yang mengatur tentang pembelaan negara. Ada UU nomor 29 tahun 1994 tentang pertahanan NKRI, UU nomor 1 tahun 1988 tentang perubahan Undang-Undang nomor 20 tentang 1982 tahun 1982, kemudian ketentuan pokok pertahanan keamanan negara Republik Indonesia. Undang-Undang nomor 56 tahun 1999 tentang rakyat terlatih. UU nomor 2 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Ya, jadi itu. Kemudian kita lihat bagaimana bentuk-bentuk dari bela negara ya. Menurut pasal 9 ayat 2 Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, keikutsertaan warga negara dalam usaha pembelaan negara diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan. Artinya, kalau antum mengikuti pendidikan kewarganegaraan, belajar PPKN ya, itu merupakan sebagai bentuk upaya pembelaan negara. Antum harus memahami ya peraturan-peraturan kehidupan negara ini ya. Kemudian bagaimana antum memahami ya bahwa negara itu perlu adanya pertahanan dan keamanan ya. Kemudian yang kedua, pelatihan dasar militer ya secara wajib ya. Kalau negara-negara lain seperti misalnya negara Korea Utara misalnya ataupun Korea Selatan ya, itu ada yang namanya wajib ya, wajib militer ya 1 tahun. Itu contohnya ya. Kalau di Indonesia itu beda ya. Kemudian pengabdian sebagai prajurit TNI maupun dengan profesi masing-masing. Jadi itu adalah bentuk-bentuk bela negara ya. Bagaimana bentuk bela negara mengenai pendidikan kewarganegaraan ya. Pendidikan kewarganegaraan dimaksud untuk membentuk peserta didik ya menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Kemudian pendidikan warga negara di samping mengajarkan hak dan kewajiban warga negara, di dalamnya juga mencakup pemahaman tentang kesadaran bela negara untuk pertahanan negara ya. Jadi untuk harus sadar bahwa negara itu perlu pembelaan ya. Kemudian yang kedua, mengenai pelatihan dasar kemiliteran. Salah satu contohnya, komponen warga negara yang mendapat pelatihan dasar militer adalah unsur mahasiswa yang tersusun dalam organisasi resimen mahasiswa ya. Kalau di mahasiswa itu ada yang namanya Menwa ya. Anggota resimen mahasiswa tersebut merupakan komponen bangsa ya yang telah memiliki pemahaman dasar kemiliteran dan bisa didayigunakan dalam kegiatan pembelaan terhadap negara. Jadi itu juga sebagai pendukung militer, polisi dan tentara ya. Kemudian pengabdian sebagai prajurit TNI. Jadi pada pasal 10 ayat 3 Undang-Undang nomor 3 tahun 2002, TNI merupakan komponen utama dalam kegiatan bela negara ya. Dalam upaya pembelaan negara, peranan TNI sebagai alat pertahanan negara sangat penting dan strategis ya. Karena TNI memiliki tugas untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa, melaksanakan operasi militer selain perang dan ikut serta secara aktif dalam tugas penyelenggaraan perdamaian regional ya dan internasional. Maksud regional misalnya di dalam Asia Tenggara ya. Kalau internasional itu sudah mencakup dunia. Ya, kemudian yang terakhir itu pengabdian sesuai dengan profesi ya. Sesuai dengan profesi adalah pengabdian warga negara yang mempunyai profesi tertentu ya, seperti ustadz sebagai guru ya. Bagaimana pengabdian ustadz membela negara? Ustadz ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia, sehingga ustadz termasuk ya membela negara ya. Karena kalau antum bodoh ya, para pemuda Indonesia bodoh, maka akan sangat mudah ya dipengaruhi oleh negara lain, akan dimasuki oleh negara lain ya. Itu contohnya ya. Semoga antum bisa memahaminya pembelajaran kita hari ini ya. Terus akhiri pembelajaran kita hari ini mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.